warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irfan Rizky Maulana dengan NIM 101032 300 200 dari kelompok 14. Saya akan menjelaskan tentang tugas besar dari mata kuliah AI yang kelompok kami kerjakan. Dengan judul Sistem Klasifikasi DNA Manusia dan Simpanse berbasis logika fuzzy menggunakan presentase guanin sitosin atau GC. Jadi untuk AI yang kita buat itu kita menggunakan dua data sampel, yaitu ada data sampel manusia dan data sampel simpanse atau kera, dan bentuknya itu data sampel DNA. Untuk data sampel DNA-nya itu uh, dia itu seperti ini. Ini untuk yang simpanse dan ini untuk yang manusia. Oke, untuk data sampelnya itu disimpan di bagian konten, di sampel data, dan di sini ada simpanse, ada human atau manusia. Jadi kan ini sudah dimasukkan ke dalam sini. Jadi untuk fungsi dari AI ini itu adalah untuk menentukan sebuah DNA yang tidak dikenali, dan setelah dimasukkan ke sini itu ditentukan oleh program AI yang kita buat, apakah sampel DNA yang kita masukkan itu lebih condong ke manusia atau lebih condong ke DNA kera atau simpanse. Dan untuk implementasi dari AI yang kita buat ini itu menggunakan 4 derajat keanggotaan, yaitu ada sangat manusia, manusia, simpanse, dan sangat simpanse. Kemudian untuk klasifikasinya menggunakan fuzzy. Dan di sini ada juga centroid. Dan untuk prediksinya menggunakan metode regresi linear. Di sini ada probabilitas manusia dan probabilitas simpanse atau kera. Untuk derajat keanggotaan bagian belakangnya ini untuk implementasinya di sini ada rendah sekali, rendah, tinggi, dan tinggi sekali. Ini ada juga keterangannya ini sangat manusia, manusia simpanse, dan sangat simpanse. Kemudian untuk logika fuzzy dan fitur dan output dan visualisasi grafiknya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Dilanjutkan dengan saya untuk codingan kedua logika fuzzy dan fitur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Taufik dengan NIM 1010323058. Nah, yang pertama, eh, kenapa kami memilih GC? Karena secara biologis DNA manusia dan simpanse memiliki perbedaan distribusi, sehingga nilai ini cukup representatif untuk dijadikan parameter klasifikasi. Nah, rumusnya sederhana, yaitu GC sama dibagi panjang sequence kemudian dikali dengan 100%. Oke, sebelumnya di sini ada 4 keanggotaan, yaitu rendah sekali, rendah, tinggi, dan tinggi sekali. Nah, di mana rendah sekali nilainya itu dari 20% sampai 40. Nah, kemudian yang kedua rendah, di mana nilainya itu dari 40 sampai 52%. Kemudian yang tinggi, di mana dari 50 sampai 80. Puncaknya itu sekitar 60. Nah, eh, yang keempat tinggi sekali, di mana nilainya 60 sampai 80.
kita bisa lihat sebentar grafiknya pada saat inputnya dimasukkan. Nah, setelah itu yaitu menghitung centroid, di mana setelah proses inversi fusi hasilnya masih berupa nilai logistik. Oleh karena itu dilakukan proses defusikasi menggunakan metode centroid. Metode centroid mencari titik keseimbangan dari seluruh area hasil inversi fasi sehingga diperoleh satu nilai numerik tunggal. Nilai inilah yang nantinya digunakan sebagai besar untuk analisis lanjutan dan prediksi menggunakan regresi linear. Kita bisa lihat di sini codingannya. Kemudian eh, untuk codingan yang ketiga, output dan visualisasi grafik dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Denny Hidayat dengan NIM 101032330108. Setelah tadi teman saya menjelaskan mengenai tentang sistem kecerdasan buatan yang kita buat di kelompok 14 ini mengenai eh, klasifikasi tentang DNA manusia dan juga simpanse. Kali ini saya bertugas akan untuk melakukan simulasinya. Nah, untuk pertama saya akan mencoba simulasi mengenai eh, dari DNA manusia terlebih dahulu untuk mengecek apakah kecerdasan buatan yang kita bikin itu sesuai atau enggak gitu. Kita copy terlebih dahulu. Nah, baik, setelah kita inputkan data baru sesuai sequence DNA yang baru ini yang kita ambil dari dataset di .txt tadi, bisa dilihat bahwa kandungan GC-nya itu sebesar 43,12%, yang dimana itu merupakan persentase hasil dari konversi dari dataset baru ini dari sebelumnya dalam bentuk huruf dikonversi terlebih dahulu menjadi ke angka numerik. Nah, di sini terdapat bahwa kandungan gasnya itu sebesar 42,12%. Nah, maka derajat keanggotaan yang dihasilkan tuh sebesar 0,7400 itu di manusia. Nah, maka klasifikasi fajinya itu dominan di rendah atau manusia. Terus kemudian skor centroidnya tuh di ujinya itu sebesar 37,19 dari per 100. Nah, kemudian dari regresinya tuh probabilitas manusia itu sebesar 62,29% dan juga probabilitas simpansinya itu sebesar 37,71%. Maka dihasilkan bahwa dataset yang baru yang kita inputkan itu merupakan masuknya ke dalam DNA manusia. Selanjutnya saya akan coba menggunakan DNA dari simpanse. Setelah itu kita masukkan data DNA yang telah kita copy ke sequence DNA yang baru ini. Nah, setelah kita masukkan DNA simpanse yang baru ini, maka dihasilkan bahwa kandungan GC atau guanine sitosin dari simpanse ini dari dataset yang baru dihasilkan bahwa gasnya itu sebesar 64,10%. Nah, dari derajat keanggotaan yang dihasilkan dari DNA yang baru itu dihasilkan bahwa ada dua versi, ada yang simpanse sebesar 0,7949 dan juga sangat simpanse 0,2051. Nah, maka klasifikasi pujinya itu dominan di tinggi simpanse atau dari DNA yang baru kita masukkan itu termasuk simpanse
simpanse banget atau DNA-nya tuh sangat-sangat simpanse gitu. Maka skor senteroidnya tuh sebesar 69,61 dari per 100. Nah, dari prediksi regresi yang kita gunain, maka probabilitas manusia itu sebesar 29,19% dan juga probabilitas simpanse itu sebesar 70,81%. Maka bisa kita lihat dari grafiknya tuh dari hasil output yang kita masuk dari DNA yang kita masukkan tadi, maka dihasilkan bahwa visualisasi grafik itu seperti ini. Nah, tadi yang dihasilkan tuh sebesar simpanse sebesar 0,7949, maka di titik ini dia berada. Nah, dan juga di derajat keanggotaan 0,2051 itu ada di bagian sini. Jadi DNA yang kita masukkan tadi itu ada masuk di dua kategori, yaitu di simpanse dan juga sangat simpanse. Nah, maka dari kedua derajat tadi dihasilkan bahwa dominannya itu di tinggi simpanse atau DNA yang baru kita masukkan tersebut itu masuk di kategori simpanse. Mungkin itu simulasi yang bisa saya lakukan dari dua DNA tadi antara manusia dan juga simpanse. Oke, sekian dari kelompok 14. Sudah selesai presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.